Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Maulana dengan NIM 200313142, kelas B Manajemen. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang zakat. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan mengenai zakat. Yang pertama yaitu ada pengertian, kedua macam-macam zakat, dan yang ketiga kenapa sih di Indonesia itu masyarakatnya belum sadar zakat. Yang pertama adalah pengertian zakat. Pengertian zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau biasa disebut fakir miskin dan sebagainya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun secara makna, ia berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin. Ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang papa di antara mereka. Makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jauh dengan ketentuan di atas, ia dikecualikan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib dan wajib dikeluarkan bagi yang berakal balik dan merdeka menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Disebutkan bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk kebutuhan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun macam-macam zakat, yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua zakat mal, dan yang ketiga zakat emas dan perak, dan yang keempat zakat binatang ternak, dan yang terakhir zakat perdagangan atau tijarah. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Seperti yang telah disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan suci Ramadan atau hari raya Idul Fitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikannya beras. Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin. Yang kedua, zakat mal. Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya, yakni zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Selanjutnya ada beberapa jenis zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan ternak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Yang ketiga, emas dan perak. Ketentuan zakat yang pertama adalah ketentuan zakat emas dan perak. Anda diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya adalah
sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh, jika Anda memiliki emas sebesar 100 gram, maka zakat yang diwajibkan dibayarkan adalah harga 2,5% dari emas tersebut. Dan yang keempat, ada zakat binatang ternak. Selanjutnya, zakat penghasilan yang harus Anda bayarkan adalah hasil ternak. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah dengan hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki 1 tahun, dan mencapai nisab. Masing-masing hewan ternak berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu zakat perdagangan atau tijaroh. Zakat perdagangan atau zakat tirakat yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan, yakni diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%. Anda bisa membayarkan uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan. Mengapa sih di Indonesia masyarakatnya belum sadar zakat? Nah, berikut adalah penjelasannya. Karena menurutnya, pengelolaan zakat di Indonesia memang menuju ke arah lebih baik, karena sebelumnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang zakat dan ekonomi syariah seperti saat ini. Kendati hanya terkait masalah distribusinya saja, masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada tuturnya. Pada kasus seperti ini, lanjutnya, kaum muslim mestinya proaktif menjemput bola, kredibel dan transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan perjakatan. Jika hal tersebut bisa dilakukan, pengelolaan zakat di Indonesia dapat berkembang seiring dengan tren munculnya lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan yang lainnya. Dia berpendapat masyarakat muslim bisa jadi sudah acuh terhadap kewajiban membayar zakat. Sebab beberapa alasan yang terjadi seperti misalnya kemana aliran uang, pajak, atau zakat itu disalurkan menjadi pertanyaan dan tidak jelas penggunaannya. Terlebih, tidak ada cash flow dan transparansi. Selain itu, sistem yang digunakan saat ini masih dualistik, ada zakat dan ada pajak, sehingga masyarakat muslim masih banyak yang mempersoalkan apakah kalau seorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai pajak, dan sebaliknya. Untuk itu, Apip menekankan jika inti masalahnya ada pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, maka kewajiban para ulama dan cendekiawan mestinya terus mengungkapkan agar masyarakat semakin cerdas dan paham tentang kewajiban-kewajiban agama mereka. Ia memberikan contoh, pihaknya sendiri membayar sebagian zakat langsung melalui mustahik yang diketahui sangat membutuhkan dan belum terjangkau oleh lembaga-lembaga amil zakat. Sisanya disalurkan lewat lembaga yang dikelola instansi tempatnya bekerja melalui potongan gaji. Namun memang tidak bisa dipungkiri, banyak orang berpikir bahwa membayar zakat langsung ke para mustahik itu akan lebih efektif. Selain cara muzaki bisa langsung melihat kondisi mustahik. Jelasnya cara tersebut memang bisa dibilang baik karena sebagian lembaga ada juga yang mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Dengan demikian, semestinya ada perwakilan dari kelompok-kelompok mustahik yang terlibat dalam lembaga pengelola zakat. Sebab tanpa perwakilan tersebut, mereka para mustahik tidak tahu bahwa berapa hak mereka dan untuk apa harta zakat itu digunakan. Sedangkan para karyawan di lembaga tersebut hanya berhak atas
1/8-nya, masalah ini benar-benar mengganggu pikiran yang selama bertahun-tahun ini. Itulah sebabnya kenapa pengelolaan zakat efektivitasnya kurang terlihat, ujar Apip. Mungkin cukup sekian materi tentang zakat yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.